Ide kreatif di masa pandemi menjadi kunci bagi Anda yang sedang membangun usaha. Keunikan produk dan sasaran konsumen yang tepat menjadi penentu berkembangnya usaha, termasuk budidaya bunga Holland Rose dan hybrid rose lily yang hadir memenuhi pasar di tanah air. Lalu apa tantangan agrobisnis yang memiliki omset hingga ratusan juta rupiah di masa pandemi ini? Informasi selengkapnya kami sajikan dalam laporan khas Vloganza bersama Bayu Pradana. Pemirsa, lama tidak jumpa. Berbagai bisnis bersemi di tengah pandemi seperti kelopak Holland Rose. Ya, bunga mawar asal Belanda yang kini ada di Indonesia ini menawarkan pesonanya sendiri, termasuk dalam segi ekonomi. Selain Holland Rose, Rose Lily juga memberikan pesonanya dari hybrid bunga mawar dan juga bunga lili. Kira-kira seperti apa pesona dari bunga-bunga ini? Tanpa berlama-lama, langsung aja yuk kita cari tahu. Nah pemirsa, disinilah lili-lili ini dibudidayakan. Nah kebetulan sini ada Pak Yandri, saya mau nanya-nanya nih. Halo Pak Yandri, apa kabar? Halo Pak Bayu. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Pak, ternyata di sini selain Holland Rose juga membudidayakan bunga lili, Pak. Iya, betul. Nah saya mau tanya-tanya tapi kita mungkin bahas Holland Rose dulu atau mawar gitu. Ya. Kenapa Holland Rose, Pak? Karena untuk di kelas bunga premium, bunga rose ini termasuk yang paling banyak dibutuhkan. Entah itu untuk perangkai ataupun wedding, rose ini kebutuhannya di dunia bunga itu termasuk yang paling besar dan harganya harga premium gitu. Oke, selain paling populer juga harga-harga premium gitu. Tapi bagaimana untuk membandingkan Holland Rose dengan mawar-mawar yang lain gitu? Apa keunggulan dari Holland Rose ini, Pak? Keunggulan Holland Rose ini yang pertama fast life-nya, Pak. Jadi fast life-nya itu bisa sampai 2 minggu. 2 minggu. Bisa tahan. Lalu yang kedua, kalau yang Holland Rose ini kan hybrid, jadi kita bisa punya banyak variasi warna. Oke. Kita bisa pilih, ada sejauh ini ada 13 variasi warna yang bisa kita kombinasikan. Nah, namanya saja Holland Rose nih Pak, sementara ditanam di Indonesia. Ada kesulitan nggak tuh untuk menanam Holland Rose? Iya, tentunya ada yang pertama harus kita lakukan, kita harus bisa menciptakan iklim yang sama. Oke. Jadi dengan adanya greenhouse ini kita berusaha mengatur microclimate di dalam greenhouse ini sama dengan tempat asalnya. Oke. Sama dengan di Belanda. Jadi challenge kita sebenarnya memang kita menggunakan teknologi yang bisa untuk mengadaptasikan tanaman yang di Belanda dan bisa tumbuh baik di Indonesia. Ah, saya tertarik nih mau lihat-lihat lagi. Saya izin dulu Pak ya, lihat-lihat dulu Pak ya. Oke. Terima kasih Pak, sehat-sehat Pak. Ya, Mari Pak. Bayu. Makasih. Nah pemirsa, setelah tadi dipanen, ternyata seperti inilah bunga-bunga ini dikemas untuk nanti siap dikirim. Ini kalau bisa dilihat di sini selain warna-warni juga harumnya terasa sekali di sini. Nah kebetulan ada Pak Markus di sini nih. Halo Pak Markus, gimana kabarnya? Ayo, kabar baik. Baik ya, Pak. Ini luar biasa, mata dimanjakan dengan warna-warni bunga di sini Pak. Jenis apa nih Pak? Ini Formula One kita. Formula One. Varietasnya. Oke. Tapi memang di sini jenisnya Holland Rose ya? Ya, kita budidayakan Holland Rose. Oke, Pak, bunga berbisnis, agrobisnis di tengah pandemi ini, seperti apa tantangannya Pak? Wah, luar biasa. Awal pandemi bisnis bunga turun drastis. Turun drastis. Ya, hampir sekitar 70% turunnya Mas Bayu karena PPKM, nggak ada party, nggak ada resepsi. Betul. Tapi alhamdulillah ternyata dengan kualitas bunga dari Nirmala ini kita bisa menggantikan bunga-bunga yang sebelumnya justru diimpor dari Belanda. Oke, justru posisi Indonesia ini menggantikan. Ini satu peluang yang luar biasa. Luar Mas Bayu. biasa. Ada berapa banyak nih Pak yang dikerjakan di sini Pak? Karyawan yang bekerja total sekarang ada 95 orang. Selain Holland Rose, ada apa lagi? Nah, dengan masa pandemi ini tentunya tadi terjadi pengurangan Betul. produksi, tidak bisa kita hentikan. Kalau kita berbisnis bunga, ya bunganya tiap hari mesti panen. Oke. Tapi kita coba melakukan
Manuver-manuver gitu ya? ya dengan membudidayakan bunga-bunga lain, yaitu salah satunya lili, bunga lili. Itu menjadi satu potensi buat Indonesia mengembangkan rose lili, karena bunga rose lili ini juga kebutuhannya cukup besar. Oke. Dan itu juga di pasaran sangat baik ya, dan di Nirmala cocok pertumbuhannya. Jadi kita membeli bibit bunga lili untuk dibudidayakan di sini 90 hari, 100 hari kita panen. Setelah dipanen, diproses sedemikian rupa, lalu ini berikutnya akan diapakan nih Pak? Setelah panen, tentunya proses ya seperti ini. Kemudian kita kirim di Jakarta, ada tempat pemasaran kita di Jakarta, didistribusikan di Jakarta untuk resepsi, pernikahan, ke flori. Oke. Ya. Dan juga kita mengirim sampai ke Bali, juga ke Medan. Ya. Bahkan sampai keluar pulau juga Betul, ya. Untuk berbisnis tanaman atau agrobisnis seperti ini Pak. Ya. Omset per bulan. Per bulan ya. Wah, ini rahasia nih Mas Bayu nih. Oke, kisaran. Mungkin biar jadi semangat juga untuk pemirsa yang di rumah sana juga mau memulai ini. Sebagaimana menjanjikannya agrobisnis seperti ini. Ya memang dengan penurunan masa pandemi ini, normalnya kita bisa income kita sekitar 600 sampai dengan 800 juta ya, tapi sekarang hanya 300-400 juta saja income yang kita dapat. Ya. Tapi itu cukup menjanjikan loh ya. Sangat menjanjikan. Siapa sangka dari sekuntum bunga juga bisa membuat bunga-bunga di saldo kita juga nih Pak ya. Betul. Pak, indah sekali. Saya izin lihat-lihat dulu Pak ya. Baik, silakan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mari Pak. Ya. Indonesia juga memiliki beberapa varian mawar dengan keunikan-keunikannya sendiri. Di antaranya, mawar Shananda dengan bunga ganda dan juga warna pink cerah, dan juga mawar Talitha dengan warna oranyenya, dan juga mawar mega putih. Nah, varian Holland Rose dihadirkan dari Belanda dan diadaptasi dan dibudidayakan di Indonesia dengan berbagai cara khusus. Di antaranya adalah dengan pengaturan microclimate agar nantinya udara yang ada di sekitar Holland Rose ini bisa serupa dari daerah asalnya. Dan tentunya ada beberapa keunggulan dari Holland Rose, di antaranya yaitu fast life-nya atau dari daya tahannya yang mencapai 2 minggu dan juga produktivitasnya. Tanaman-tanaman seperti ini bisa menjadi opsi Anda dalam berbisnis. Dan siapa sangka varietas yang unik ini bisa menjadi peluang yang cukup potensial. Bukan hanya di Indonesia, melainkan mancanegara. Dan siapa sangka rupanya menumbuhkan bunga-bunga cantik ini juga bisa menumbuhkan ekonomi Anda. Demikian Vloganza kali ini. Bersama juru kamera Dipo Andi Muharram, Raga Firdaus, dan Muhammad Faisal. Saya Bayu Pradana. Sampai jumpa.